Iya. Oke, jumpa lagi Mitra Teknik. Di sini kita proses perakitan panel ATS. Ini untuk panel ATS AMF-nya sudah ada ya. Ini ATS kapasitas kurang lebih sekitar 63 ampere. Kita menggunakan cos motoris. Kemudian ini kita sedang melakukan pembuatan pilot LED dan penempatan untuk lampu-lampunya ya. Ini sedang proses kita kerjakan. Setelah ini perakitan komponen, kemudian setelah perakitan komponen selanjutnya kita ke wiring kontrol dan wiring tenaga dan pengetesan. Oke, sahabat mitra. Oke, selamat berjumpa kembali bersama Mitra Teknik. Ini ATS kapasitas untuk ATS-nya 63 ampere ya. Ini posisi penampakannya. Nah, di sini menggunakan tiga inputan. Ini menggunakan 3 inputan, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Tapi ini saya pergunakan di sini untuk fasa 1, fasa 2, kemudian yang ini netral. Nah, kemudian karena posisinya nanti inputan genset ini dia 2 pas untuk pemakaian di satu rumah, yang satu pasnya pemakaian untuk 2 rumah, karena pemakaian satu pasnya tidak terlalu banyak, AC cuma beberapa. Kemudian untuk di rumah yang utama itu pemakaiannya sangat banyak sekali, makanya di sini saya buatkan 2 pas. Nanti untuk inputan dari PLN ini pas 1 dan pas 2, kemudian netral. Kemudian inputan yang dari ini inputan dari genset, inputan dari PLN-nya ini pas 1, kemudian dikapel, kemudian dikapel ini netralnya, pas 1 dikapel netralnya. Nah, untuk ini udah kita rubah ya di dalam modul ATS ini. Nah, kemarin sudah pernah kita bongkar di sini. Jadi untuk coil inputan dari standby dan normal kita putus. Nah, di sini untuk yang jalur PLN-nya khusus untuk main utama, dia melewati tak buat lewat fuse agar sistem keamanannya lebih double. Kemudian yang jalur yang untuk genset ini udah kita ubah jalurnya, kita kasih timer, karena sebenarnya tidak ada timer ataupun relay ataupun MCB, semua hanya ini saja udah bisa berfungsi dan berjalan. Tapi kita harus mengasih jeda, itulah kita rubah, kita kasih timer karena terlalu cepat perpindahan itu. Untuk genset kita kasih running atau kita kasih napas dahulu baru kita kasih beban, makanya kita rangkai seperti ini. Kemudian di sini nanti untuk input power tegangan yang tidak ikut dengan genset ya, karena gensetnya itu kapasitasnya cuma 10 kPa, sedangkan pemakaiannya terlalu banyak. Ini inputan yang dari PLN khusus, ini priority di saat PLN nanti on, genset nanti on, jalur yang khusus ini dia tidak mengikuti genset, hanya khusus jalur PLN saja. Jadi seperti AC ataupun pemakaian kulkas freezer yang besar. Jadi nanti kita ambilkan inputan yang dari main PLN utama, kemudian ke sini. Jadi jalurnya
untuk posisinya genset, output genset ini tidak dapat power dari genset ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi atau menurunkan MCB dan lain sebagainya. Kita sudah setting ini sesuai dengan permintaan dengan konsumen. Oke pemirsa, ini kita tinggal ngasih rangkaian power lagi ya. Rangkaian powernya, setelah rangkaian power kita kasih, kita tinggal merapikan wiring instalasi dan wiring-wiring pengkabelan. Nah di sini saya kasih ampere modelnya seperti ini. Inputan line 1 dan line 2 dari genset, kemudian PLN ini untuk ampere ampere line 1 dan 2 genset. Jadi ketahuan pemakaian ampere karena kapasitasnya 12 ampere per line, jadi pemakaian bisa dipantau dari sini juga. Ini gunanya selector switch, kalau pada saat PLN nanti padam kita off kan, dia tidak langsung ke otomatis ke genset. Kalau posisi keadaan auto, genset di sana on, jadi di sini dia ngontak otomatis langsung berpindah. Makanya di sini kita kasih selector switch biar nanti tidak perlu lagi membuka dalam panel menurunkan MCB ini. Oke lanjut, next kita rangkai untuk rangkaian tenaga atau powernya ya. Ini untuk rangkaian powernya sedang kita rakit ya sahabat mitra. Di sini saya menggunakan kabel 4 mili yang case benar-benar 4 mili. Jadi untuk pemakaian rumah beban yang tinggi di sini sangat benar-benar mendukung ya untuk ukuran kabel ini. Jadi untuk jalur 2 pasnya kita pasangkan sekun, kita bedakan dengan warna. Untuk pengkabelan kita rangkai serapi mungkin, sebagus mungkin, dan hasil cara kerja kita itu bagaimana terlihat lebih profesional. Oke sahabat mitra, kita pelan-pelan untuk merangkai rangkaian ini agar tidak ada kesalahan atau keselipan pemasangan kabel, karena kalau ada kesalahan akan mengakibatkan konsleting. Halo, sudah mandi? Sudah mandi. Ini penyemangatku yang selalu menemaniku terus setiap progres panel, yang merepotkanku, yang mengganggu aku. Terima kasih sayangku. Halo Selin gitu. Halo. Selin lagi apa? Oh, sudah mandi belum? Sudah mandi.
sahabat, ini rangkaiannya sudah hampir selesai ya, sudah hampir finishing. Untuk rangkaian power tenaganya tinggal kita memasang aksesoris yang kekurangannya lagi. Jadi sebelum kita tes, sebelum kita pasang ke rumah owner, kita harus benar-benar pastikan dulu sistem ini bekerja secara sempurna ataupun ada kendala. Jadi kita harus mengecek satu persatu dulu rangkaiannya semua sudah benar, baru kita uji coba. Setelah uji coba, selanjutnya akan kita siap pasangkan. Ya, di sini saya tinggal memasangkan lagi untuk ampere ya. Setelah ampere terpasang, maka panel ini juga tahapnya hampir selesai. Oke, selamat malam sahabat mitra. Di sini kita akan simulasi panel ATS ya. Sekarang ini lagi standby mode genset ya. Kemudian ini kita coba kalau PLN masuk, posisinya PLN masuk, dia akan berpindah secara otomatis. Nah, kemudian untuk genset dia masih hidup posisinya. Seandainya kita cabut yang genset, anggap saja genset kita patikan kontrolnya saja ya, tidak usah kita cabut untuk power genset. Nah, di sini kalau PLN putus, maka lampu indikator di sini akan mati. Kemudian kita suplaikan dari genset. Setelah genset masuk, maka timer akan menunggu 10 atau sampai 20 detik tergantung dengan settingan. Maka ini akan berpindah ke genset secara otomatis. Perubahan memberikan penambahan timer ini memberikan suatu jeda untuk power genset agar beban genset itu tidak langsung beban 100% ya, karena posisinya ATS ini ada 4 unit, satu genset yang semua menggunakan ATS semua. Kita simulasikan lagi pada keadaan genset PLN masuk ya. Maka untuk genset dia akan putus dan berpindah otomatis ke PLN seperti itu. Seandainya jika PLN genset belum masih calling down, di sana ada panel ATS AMF-nya belum memutuskan, karena di sini khusus panel ATS saja untuk di rumah titik ketiga KWH ya. Nah, jadi ini saya coba lagi pemadaman lagi PLN, kemudian genset masih standby, maka dia akan berpindah secara otomatis kembali seperti itu. Nunggu jeda, jadi sudah standby. Oke. Ini akan kita packing ya, akan kita preparekan, karena akan kita bawa dan kita pasangkan di rumah konsumen kita. Setelah kita tiba di lokasi, kemudian kita mempersiapkan alat kerja dan mempersiapkan juga bahan-bahan yang akan kita pasangkan. Kemudian untuk genset juga kita setting dulu pengkabelan untuk start, on, fuel dan lain-lainnya. Kemudian kita bersama tim membagi tugas. Ada yang memasang panel dan juga ada yang menyeting kabel juga. Mitra teknik, ini pemasangan genset ya.
Jadi sebelum kita konekkan ke panel ATS AMF nya, kita sambungkan dan kita cari jalur-jalur start, on, dan untuk fuel, kemudian baterai chargernya juga, agar pengkabelan ini nanti bisa masuk ke kontrol-kontrol yang sudah kita rakit dan sudah kita siapkan untuk meng-on-kan genset ini. Baik, Mitra Trenik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya, lebih maju lagi. Oke, sampai berjumpa kembali.